Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Nah, hari ini sekolah minggu kita akan ditemani oleh Ibu Ayu dan Mas Bagus. Halo Mas Bagus. Nah, adik-adik, walaupun kita sekolah minggunya masih di rumah dan kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, tetapi kita tetap semangat ya. Kita terus beribadah setiap minggu, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan nama Tuhan. Nah, untuk mengawali sekolah minggu kita, pada pagi ini kita akan bersama-sama pujikan lagu KASIH. Kasih. Adik-adik sudah siap? Kita mau puji nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan bersemangat. Kasih, 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 kasih. Kita pujikan sekali lagi. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. KASIH, 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 kasih. Kita katakan kasih sekali lagi. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita akan memuji nama Tuhan lagi, kita akan bersama-sama berdoa. Ayo kita semua berdoa. Kita mau memohon pertolongan Tuhan, kita mau meminta bimbingan Roh Kudus supaya kita dapat mengikuti sekolah minggu pada hari ini dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, di hari Minggu ini kami boleh kembali bersekolah minggu, kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Kami mohon Tuhan menolong kami, menyertai kami, supaya kami dapat mengikuti sekolah minggu ini dengan baik, dengan penuh sukacita. Kiranya Roh Kudus membimbing kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang baik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Alkitabnya sudah disiapkan? Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Tante Vita. Tetapi sebelum itu mari kita persiapkan diri kita. Kita mau puji nama Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku
Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Yang ada di Dengungan, selamat pagi. Yang ada di Panasan Baru, selamat pagi. Yang ada di Indok juga, selamat pagi semuanya. Ibu Vita harap adik-adik pagi hari ini sudah siap mendengarkan firman Tuhan yang akan kita belajar sama-sama pagi hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini. Dari mulai pagi tadi kami bangun dalam keadaan yang sehat, tubuh kami yang kuat, semuanya karena berkat yang dari Tuhan saja. Sampai saat ini kami bersekolah minggu bersama-sama, mendengarkan pujian dan firman Tuhan yang akan Ibu Vita sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, sehingga firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan ya? Firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 86 ayat 11 sampai dengan 17. Mazmur 86 ayat 11 sampai dengan 17. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah untuk semua ayatnya, dan Ibu Vita akan membaca untuk nas kita pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur 86 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah, penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Adik-adik semuanya pasti sudah bisa merasakan kasih Tuhan setiap pagi ya. Contohnya apa ayo? Dari mulai tadi bangun pagi diberikan kesehatan. Diberikan tadi bisa makan, bisa sarapan, diberikan berkat oleh Tuhan berupa makanan. Nah, pagi hari ini kita juga akan belajar dari tokoh Alkitab yang pastinya adik-adik sudah ada beberapa mungkin yang sudah tahu, karena cerita ini cukup biasa kita dengar ya, tokoh Alkitab ini. Mungkin kalau ada yang belum pernah mendengar ceritanya, Ibu Vita akan menceritakan sedikit pada pagi hari ini. Kita akan belajar tentang seorang anak Tuhan yang bernama Yusuf. Siapakah Yusuf? Yusuf adalah anak Yakub dan Rahel. Yusuf memiliki banyak kakak, dan biasanya karena memiliki banyak kakak, Yusuf pasti akan dikasihi, pasti akan dilindungi oleh kakak-kakaknya. Tetapi apakah benar seperti itu? Ternyata tidak adik-adik. Yusuf sama sekali tidak dikasihi oleh kakak-kakaknya. Dia tidak dicintai oleh kakak-kakaknya. Karena apa? Kakak-kakaknya merasa bahwa Yusuf ini menjadi anak kesayangan kedua orang tuanya. Dia menjadi perebut kasih sayang dari kedua orang tuanya untuk kakak-kakaknya. Sehingga Yusuf kecil ini dia hidup dengan rasa kebencian dari kakak-kakaknya. Dia dibenci oleh kakak-kakaknya yang merasa cemburu kepada Yusuf. Yusuf sering disakiti oleh kakak-kakaknya. Baik dari kata-kata, baik dari perbuatannya, Yusuf seringkali disakiti oleh kakak-kakaknya. Nah, adik-adik, di sini kita akan belajar bagaimana Yusuf mengenal Tuhan seperti yang tertulis di dalam Mazmur 86 ayat 15 tadi. Apakah dia membalas kejahatan kakak-kakaknya? Tidak. Yusuf kecil belajar mengasihi kakak-kakaknya. Yusuf kecil belajar mengampuni kakak-kakaknya. Yusuf kecil tahu benar bahwa Tuhan yang dia kenal adalah Tuhan yang Maha Pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya. Dia tidak mau membalas apa yang dilakukan kakak-kakaknya.
Dia tetap mencintai kakak-kakaknya, mengasihi kakak-kakaknya. Sampai nanti dia besar, ada satu masa di mana Yusuf mengalami krisis kasih, krisis kepercayaan kepada kakak-kakaknya. Saat dia sudah menjelang dewasa, dia dimasukkan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya dan dijual kepada Potifar. Bagaimana seorang Yusuf yang dari kecil sudah tidak disukai kakak-kakaknya, bahkan sampai dijual oleh kakak-kakaknya. Perasaan Yusuf saat itu sangat, secara manusiawi sakit pasti, kecewa pasti. Tetapi adik-adik, yang perlu kita teladani dari Yusuf adalah dia tidak mau menjadi seorang yang pendendam, tidak mau menjadi seorang yang penuh kebencian seperti kakak-kakaknya. Dia selalu melihat Yesus sebagai contoh hidupnya. Nah, adik-adik, mari sekarang kita lihat kembali. Apakah kita mau seperti kakak-kakaknya Yusuf atau kita mau seperti Yusuf yang penuh dengan belas kasih, yang penuh dengan rasa sayang, yang penuh dengan rasa pengampunan, walaupun kadang banyak orang yang menyakiti kita, banyak orang yang kadang menganggap kita remeh karena kita masih kecil. Nah, adik-adik, pesan Ibu Vita, adik-adik teruslah belajar untuk mengasihi, teruslah belajar untuk mengampuni. Kapan Ibu Vita waktunya? Sekarang. Kapan Ibu Vita saya harus mengampuni? Sekarang. Saat ada orang-orang yang tidak baik, saat ada orang-orang yang menyakiti, kita harus belajar untuk mengampuni. Nah, demikianlah tadi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ibu Vita berharap ini bisa menjadi kekuatan untuk kita, menjadi rema, untuk menjadi pengingat saat ada orang-orang yang tidak suka, saat ada orang yang menyakiti kita, kita ingat tentang Yusuf, cerita tentang Yusuf. Kita mau belajar seperti Yusuf, sampai hidupnya penuh dan berlimpah dengan kasih setia. Nah, kita akan mengakhiri firman Tuhan pagi hari ini. Ibu Vita sangat senang sekali bisa bersekolah minggu bersama adik-adik walaupun masih tidak bisa bertemu secara langsung ya, adik-adik masih ada di rumah, tapi menjadi obat kangen buat Ibu Vita bisa menyapa adik-adik semuanya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga diri baik-baik, tetap di rumah, dan Tuhan Yesus memberkati. Dah. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tante Vita. Nah, siapa tadi yang mendengarkannya tidak sungguh-sungguh? Siapa yang mendengarkan dengan baik? Adik-adik selalu ingat ya, bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Tuhan senantiasa memberikan kasih setianya untuk kita. Nah, adik-adik, selain itu, kita juga harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Saat ini kita mau berikan rasa syukur kita melalui persembahan. Adik-adik sudah mempersiapkan persembahan di rumah masing-masing. Sambil memberikan persembahan, kita akan bersama-sama pujikan Allah itu baik. Baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
sekarang kita mau bersama-sama berdoa, menaikkan doa persembahan kita, dan sekaligus kita akan bersama-sama berdoa penutup. Nanti ingat adik-adik, di rumah kita akan bersama-sama di akhir acara sekolah minggu ini, kita akan berdoa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami begitu banyak berkat. Dan pada saat ini kami menyampaikan ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, menerima persembahan kami ini, supaya apa yang kami berikan dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, memberikan berkat kepada mereka melalui pekerjaan-pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberkati teman-teman kami, memberkati sekolah kami, supaya kami dapat mempersiapkan diri kami untuk kami dapat mengerjakan segala tugas-tugas dan kewajiban kami dengan baik. Roh Kudus mampukan kami juga untuk kami dapat menjalankan perintah Tuhan di dalam hidup kami. Dan pada saat ini kami juga akan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sudah selesai sekolah minggu kita hari ini. Sekarang adik-adik kembali dapat melanjutkan aktivitas di rumah masing-masing. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom adik-adik. Nah, kita mau buat prakarya buat Minggu tanggal 19 Juli 2020 membuat kolase. Nah, ini bahan yang digunakan yaitu gambar hati atau gambar pola hati. Lalu ini ada kertas lipat, lem, sama gunting. Nah, adik-adik bisa ngeprint juga atau menggambar sendiri, tidak apa-apa. Menggambar sendiri nanti bentuknya hati. Nah, atau bentuk yang lain juga bisa, lingkaran atau persegi, atau minta tolong orang tua untuk membuatkan ya. Nah, kita nanti pertama-tama kita nanti akan potong kertas lipat ini menjadi kecil-kecil. Nah, nanti dilipat terus dipotong menjadi kecil-kecil ya. Gunting, bisa nanti dibantu minta tolong sama orang tua. Nah, kayak gini dipotong kecil-kecil ya. Nah, jadi kayak gini, ini lebih kecil lagi nggak apa-apa. Warnanya bisa macam-macam ya, bisa ada merah, kuning, kalau bisa malah warna-warni, biar nanti hatinya warna-warni. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, lalu setelah itu kita pakai lem, gunakan lem untuk menempel seperti ini. Ditempel. Nah, bebas mau warna apa aja boleh ditempel di gambar yang sudah digambar adik-adik. Tadi kamu gambar hati atau lingkaran atau salib atau persegi, kotak. Nah, kayak gini. Bebas ya. Nah, nanti jadinya seperti ini.
Itu adik-adik. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.